Menstruasi atau haid atau datang bulan merupakan proses alami yang terjadi pada organ reproduksi perempuan setiap bulannya setelah memasuki masa pubertas. Hal ini terjadi ketika sel telur tidak dibuahi dan lapisan dinding rahim atau endometrium meluruh keluar dari mulut rahim. Biasanya, perempuan mengalami menstruasi setiap 28 hari. Namun, siklus menstruasi yang normal dapat berkisar dari 24 hingga 38 hari. Umumnya, menstruasinya sendiri berlangsung selama 3 hingga 8 hari dengan rata-rata durasi adalah 5 hari. Siklus menstruasi yang tidak teratur dibedakan berdasarkan frekuensi dan durasi. Apabila tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih, maka akan disebut sebagai amenore. Ketidakaturan siklus menstruasi dapat disebabkan oleh stres berkepanjangan, gaya hidup, pil KB, dan gangguan endokrin. Salah satu gangguan endokrin yang bisa menjadi penyebabnya adalah sindrom polikistik ovarium atau polycystic ovarian syndrome yang biasa disingkat PCOS. Nah, PCOS ini yang akan kita bahas bersama lebih lanjut. Yuk, kita simak bersama-sama. PCOS merupakan kelainan endokrin paling sering terjadi pada perempuan di usia produktif. Berdasarkan The National PCOS Association, terdapat 1 dari 10 perempuan yang menderita PCOS. 50% diantaranya tidak terdiagnosis. Penderita PCOS juga memiliki resiko 3 kali lipat untuk menderita kanker endometrium. PCOS terjadi ketika ovarium memproduksi kadar testosteron yang lebih tinggi daripada normal, sehingga menyebabkan pertumbuhan kista pada ovarium. Testosteron berperan dalam menjaga fungsi libido serta mengatur fungsi reproduksi pada perempuan. Tetapi, perempuan normalnya memiliki kadar testosteron yang rendah. Sedangkan, kadar testosteron pada pria lebih tinggi dibanding perempuan, serta berperan dalam menjaga pertumbuhan tulang, libido, dan memberikan ciri-ciri pria saat pubertas. Lalu, gejala yang timbul akibat PCOS itu gimana ya? Jadi, akibat dari peningkatan kadar testosteron, PCOS menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur dan menetap dalam 1 hingga 2 tahun. Tapi bukan itu aja loh. Gejala lainnya yang dapat ditimbulkan adalah hirsutisme atau pertumbuhan rambut berlebih terutama di area wajah, lengan, dada, ataupun perut. Kemudian ada jerawat yang meradang, berketombe, rambut rontok hingga kebotakan. Serta terbentuk area kulit yang lebih gelap pada daerah lipatan leher, ketiak, selangkangan, dan di bawah payudara. Selain itu, penderita PCOS berisiko menderita ansietas dan depresi, serta bisa terjadi penambahan berat badan. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, dianjurkan untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kadar hormon dan ada atau tidaknya kista pada ovarium. Tapi tahu gak sih kalau ternyata PCOS juga merupakan salah satu penyebab umum terjadinya infertilitas atau gangguan kesuburan. Selain itu, penderita PCOS juga bisa mengalami kondisi resistensi insulin, sehingga meningkatkan resiko untuk menderita diabetes. Kondisi obesitas yang umum pada pasien PCOS akan meningkatkan resiko untuk menderita penyakit jantung, hipertensi, maupun stroke. Sayangnya, tidak ada pencegahan pasti yang terbukti dapat mencegah PCOS, tetapi kita bisa meminimalisir gejala atau penyakit lain akibat PCOS, terutama dengan menerapkan gaya hidup sehat. Untuk lebih mudahnya, ingat saja komen. Konsumsi makanan yang bernutrisi dengan memperbanyak makanan tinggi serat, contohnya sayuran dan buah-buahan, asam lemak omega 3, protein dari daging tanpa lemak, dan lemak tak jenuh. Serta hindari konsumsi alkohol, makanan dengan kandungan lemak trans ataupun lemak jenuh, makanan dan minuman dengan kandungan tinggi gula, dan karbohidrat olahan. Selanjutnya olahraga secara rutin minimal 150 menit per minggu atau minimal 30 menit per hari sebanyak 5 kali dalam seminggu. Terakhir menjaga berat badan tetap ideal. Menghitung berat badan ideal bisa menggunakan rumus IMT atau Indeks Massa Tubuh dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, nilai berat badan yang ideal adalah 18,5 sampai 22,9 kg per meter pangkat 2. Sama seperti upaya pencegahan, sebenarnya tidak ada obat pasti untuk menyembuhkan PCOS. Maka itu terdapat beberapa pengobatan untuk mengontrol gejala atau penyakit lain akibat PCOS. Misalnya obat hormonal, obat diabetes, obat infertilitas, dan sebagainya sesuai dengan resep dokter. Sekian video edukasi mengenai PCOS. Jangan lupakan komen, segera kenali gejala atau tanda PCOS, dan periksa ke dokter untuk melakukan deteksi dini ya sebelum terlambat. Terima kasih dan sampai jumpa.